Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya materi menarik nih dari buku Great Negotiators karya Tom Biasor. Iya, buku yang bagus itu. Betul. Fokus kita kali ini di bagian 5 ya, soal perspektif internasional. Kita mau coba gali nih gimana sih budaya itu membentuk cara kita negosiasi lintas batas. Khusus buat Anda pendengar, siap kita bongkar bareng. Siap dong. Yang ditekankan banget di bagian ini tuh, ya, pemahaman soal nuansa budaya itu fundamental. Fundamental ya. Iya. Jadi bukan cuma soal bahasa, tapi lebih ke gimana ya, kacamata budaya yang beda itu bisa banget mempengaruhi strategi, ekspektasi, pokoknya semua di meja perundingan. Oke, mari kita mulai deh. Poin pertama ini, wah agak gimana gitu ya bunyinya. Jangan pernah bernegosiasi dengan orang asing. Haha, iya kedengarannya gitu ya. Maksudnya bukan harfiah gitu kan, tapi lebih ke, jangan kepatok sama stereotip awal. Tepat. Penulisnya ngasih contoh Tiongkok, ada Shanghai, Hong Kong, Taipei, Singapura. Semuanya dibilang Tionghoa, tapi kan cara bisnisnya bisa, wah beda banget. Banget. Beda kultur bisnisnya. Malah ada analogi orang London yang stereotip sama orang Inggris Utara. Jadi intinya sih, kenali orangnya langsung ya, bukan label negaranya. Persis. Itu dia. Mengenali individu di balik label asing itu yaitu kuncinya. Dan penulisnya juga ngingetin nih, sensitivitas budaya ini relevan loh bahkan pas kita hadapi orang dari latar belakang yang kelihatannya sama. Oh gitu? Iya, bisa jadi karena budaya perusahaannya beda, atau ya pandangan pribadinya aja udah beda. Jadi, ini nggak melulu soal negara asal, makanya dia nyebut pakar kayak Trompenaars, Hofstede, Lewis, ini nunjukin kalau isunya tuh, wah, kompleks banget. Menarik banget itu mengenali individu. Tapi kan cara kita melihat individu itu sendiri juga dipengaruhi budaya kita ya, nggak sih? Nah, iya kan? Penulis buku ini pakai analogi filter. Katanya kita semua ini punya kacamata budaya masing-masing. Apa yang menurut Anda logis atau wajar, bisa jadi buat orang lain itu aneh. Betul. Pesannya jelas banget sih, jangan sampai kita jadi chauvinis budaya, ngerasa cara kita yang paling benar. Iya, seringkali kan bukan soal benar atau salah ya, tapi cuma beda aja. Beda aja. Dan ini nyambung banget nih sama konsep memberi muka atau saving face. Ini penting banget, apalagi di banyak budaya Asia. Dan buku ini menyorot itu. Oh ya, saving face. Gimana tuh kaitannya? Jadi, bikin pihak lain merasa kalah atau kehilangan muka, itu wah berisiko banget dalam negosiasi. Nah, ada strategi cerdas yang disaranin, coba deh awali dengan minta lebih banyak dari target Anda yang sebenarnya. Minta lebih tinggi dulu. Iya, tujuannya, ini secara strategis ngasih ruang gitu loh buat pihak lain biar merasa menang. Pas mereka berhasil neken Anda ke angka yang sebenarnya Anda mau. Oh, oke. Jadi muka itu bisa jadi kayak alat negosiasi juga ya? Cerdas. Bisa banget. Proaktif malah. Ngomongin strategi nih, gimana soal kecepatan negosiasi? Kayaknya ini juga beda-beda ya antar budaya. Betul. Materinya ngebandingin gaya Asia yang cenderung lebih, gimana ya, sabar, lihat waktu lebih fleksibel gitu. Beda sama gaya Amerika Serikat yang seringnya pengen cepat, efisien. Waktu itu kayak anggaran, harus pas. Nah, terus mana yang lebih efektif menurut buku ini? Ada nggak sih? Nggak ada jawaban tunggal sih. Kuncinya, yaitu tadi, yang ditekankan adalah adaptasi. Negosiator hebat itu, kata Biasor, ya yang bisa nyesuaiin kecepatan. Kadang perlu melambat, kadang perlu ngebut, tergantung konteks budaya lawan bicaranya. Jadi fleksibel ya kuncinya? Vital banget. Sama juga kayak bahasa. Ada contoh menarik tuh di buku, soal negosiasi antara perusahaan Tiongkok yang fasih bahasa Inggris sama pemasok Jepang yang kurang fasih. Terus gimana tuh? Pelajarannya gini, jangan sampai gengsi ngehalangin Anda minta bantuan rekan yang penutur asli kalau negosiasinya pakai bahasa kedua Anda. Risikonya kegedean kalau sampai salah paham gara-gara bahasa. Wah, iya juga ya. Terus ada kasus pesawat mata-mata AS Tiongkok juga kan dibahas. Itu gimana pemahaman budaya bantu mecahin masalahnya? Nah, ini dalam nih penjelasannya. Solusinya itu bisa ketemu karena kedua pihak paham kebutuhan kultural sama politis lawannya. Kebutuhan kultural dan politis, ya? Iya. Jadi Presiden AS waktu itu kan perlu kelihatan kuat di mata publiknya sendiri. Sementara pemimpin Tiongkok juga perlu jaga martabat nasional, yaitu tadi muka. Oke, terus solusinya?
Akhirnya, mereka nemuin rumusan kata-kata soal permintaan maaf yang uniknya bisa ditafsirkan beda sama kedua belah pihak. Jadi, sesuai kebutuhan politik domestik masing-masing. Wah, canggih juga ya main kata-katanya. Iya, ini nunjukin betapa pentingnya Anda itu paham apa sih yang benar-benar penting buat pihak lain. Entah itu kemenangan buat gaya Amerika atau muka buat gaya Tiongkok. Pilihan kata juga jadi krusial. Contohnya gimana tuh pilihan kata? Iya, misalnya, di Barat mungkin biasa aja minta diskon besar. Tapi di Timur mungkin lebih efektif kalau bilangnya minta penyesuaian sedikit. Lebih sopan kedengarannya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intisarinya apa dong negosiasi internasional itu? Rumit ya? Jauh lebih rumit dari sekedar transaksi bisnis pakai bahasa lain pastinya. Anda butuh semacam kecerdasan budaya gitu ya, terus keluasan buat adaptasi, dan yang penting mau lihat dari sudut pandang beda. Soal waktu, soal muka, soal cara ngomong. Tepat sekali. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Buku ini kan ngasih kita panduan soal kecenderungan budaya umum ya, kayak gaya Amerika, atau pentingnya memberi muka. Iya, ada panduannya. Tapi tantangannya pas praktik gimana? Gimana caranya Anda menyeimbangkan antara menghormati norma budaya umum ini, tapi di saat yang sama juga harus memperlakukan lawan bicara Anda sebagai individu yang unik, tanpa jatuh ke stereotip. Padahal kadang stereotip itu rasanya membantu ya buat titik awal. Iya juga. Dilema ya? Nah, pertanyaannya, di mana Anda biasanya menarik garis batasnya saat Anda bernegosiasi sehari-hari? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.